Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi kita dengan podcast Kombes, Komunitas Berakal Sehat. Bersama saya Abdurrahman Jemat yang biasa disapa Bang Arji. Saya khusus hari ini berbincang dengan teman dekat saya, Bang Laris Naibaho. Dulu dia lebih bangga disebut sebagai loper koran, tapi dari loper koran itulah dia bisa membuat acara yang hadir 50.000 orang. Dia kenal baik dengan semua pemimpin redaksi, termasuk dengan Pak Jakub Utama, Pak Dahlan Iskan, dan dia nulis berbagai buku, lalu dia bikin acara, bikin puisi, macam-macam lah Bang, bikin film, saya lihat, bikin lagu sekarang. Nah, saya ingin menggali aja sebagai teman lama yang sebenarnya kami udah berteman tuh lama, lebih dari 40 tahun. Jadi pertemanan itu yang paling kita menikmati di hari tua. Dulu juga saya pernah jadi penulis biografi ya. Saya nulis biografi Bupati Madiun, Bupati Sarmi Papua, Gubernur Bengkulu, dan yang lain. Salah satu dari cara kami untuk mengukur seorang pejabat itu baik ya, dia punya teman baik yang lama. Karena kalau berteman itu nggak gampang. Berteman baik itu kadang-kadang kelihatan berteman baik, tapi sebentar setelah itu nggak enak kan. Kita nggak tahu ya. Tapi kalau dia berteman baik yang lama ya, itulah berarti dia punya rasa empati, rasa toleransi. Dan berteman itu kan nggak mungkin teman tuh mengenak kita terus, kan nggak mungkin kan. Makanya kita juga harus ada rasa empati, simpati. Ya, saya Bang Laris misalnya, dia punya buku, banyak sekali bukunya. Ada yang dulu yang agak terkenal tuh namanya Merenung di Balik Senyum. Ini kan, terus ada lagi apa tuh yang abang itu? Cermin Kaca Retak. Itu yang itu Aswedo dan Gramedia. Aswedo Adnanula atau yang apanya? Oh, kalau Arsonet Molo itu membuat kata pengantar Ya, di Bincang Candi Imajinasi dengan Sang Guru. Oh, yang itu yang ya, artinya pernah dia yang itu ya. Ya, membuat kata pengantarnya. Ini juga Merenung di Balik Senyum juga. Kalau kita lihat apanya, kata pengantarnya orang-orang penting semua. Iya. Nanti kita lihat di situ. Laris Naibaho, Merenung di Balik Senyum. Yang menulis kata pengantar ada Letnan Jenderal TB Silalahi, Laurentius Nabaho, dan Jason Sitorus. Tapi aku nggak menggali, nggak menceritakan isi. Aku ngelihat abang ini memang masih orang yang kita dulu ya. Kulihat banyak sekali abang ini menggunakan ilustrasi, majas atau metafora atau kata-kata yang sebenarnya kalau kita memahami itu lebih lihat tersurat daripada tersuratnya. Ada juga yang eufemisme saya lihat di sini. Jadi menghaluskan, mungkin nggak tahu apa maksud abang. Kira-kira menurut abang dalam penulisan yang seperti itu tuh misi yang ada dalam hati abang apa sebenarnya? Karena kembali lagi karena saya lahir di Samosir, di sana itu ya khususnya misalnya di bidang budaya, ada yang paling saya ingat ini dari ibu saya yang menjadi guru saya. Kalau bicara itu jangan sih tunduk mata di horobo katanya. Artinya apa? Artinya nggak, kalaupun sudah poin itu benar, tapi tidak bagus untuk dilakukan dalam keseharian. Akan pernah beberapa kali kita bicara kan, saya bilang sarado sipata madonna toho. Mengatakan yang benar itu meski isinya benar tapi nggak selalu benar, ya kan? Kemarin kita bilang kalau kau bopeng gitu kan, itu jadi penghinaan. Karena yang bersangkutan kan bisa sakit hati. Jadi si tulun di mata Bang Horobo begitu. Nah, jadi saya dalam mengemukakan pendapat saya ke orang atau apapun, jadi banyak yang saya lakukan tersirat. Misalnya nih, kalau saya bertamu ke rumah orang kan, bertamu nih, udah pukul 12, nggak keluar juga makan atau minuman. Pura-pura lagi saya lihat jam tangan saya kalau ada, tapi saya kebetulan nggak punya jam tangan lagi, udah puluhan tahun. Ya saya lihat aja jam di rumah itu, udah pukul 12 ya. Ya, kalau belum juga keluar misalnya makanan untuk makan siang, saya mungkin juga
akan berkata lagi, jauh nggak dari sini warung Padang? Artinya kalau saya minta makan dong, nggak enak, dan itu martabat kita menjadi diukur seolah-olah kita datang ke rumah itu mau makan. Bisa dibilang ini orang ini nggak sopan banget, ini terserah tuan rumah dong. Ada bahasa Batak bilang sih dapat suruh dulu naro. Kalau jam 12 di sini nggak makan, ya emang nggak makan. Kamu menyesuaikan diri ke yang punya rumah ini. Dalam bahasa hukumnya ini, siapapun yang datang ke Indonesia, dia harus berperilaku mengikuti aturan Indonesia, sama dengan turis ke Samosir misalnya. Ya, tidak boleh dengan alasan bahwa di Eropa itu bisa berbikini, lalu dia jalan berbikini di Samosir. Nggak bisa, karena di sana nggak ada begitu, nggak sopan santunnya nggak begitu. Nah, makanya kita menggunakan, kalau kita bilang misalnya ke turis itu bahasa yang tidak senonoh, dia loh orangnya kok kasar banget kan gitu. Maka pakailah yang bahasa yang tersirat di dalamnya ialah nah, kira-kira gitu, bahwa supaya dia tidak pakai bikini kan gitu. Cuman kadang-kadang Bang, bahasa tersirat itu kan kalau kita dari bahasa Indonesia ya, itu ada bahasa denotatif dan konotatif. Tersirat itu lebih ke konotatif gitu. Apa enggak takut orang salah pengertian gitu? Memang tergantung juga tingkat pemahaman yang audiensnya kan, atau komunikan. Bahasa kita sebetulnya menganut pola seperti ini, komunikator harus menyesuaikan message-nya kepada komunikan, tapi tidak selalu demikian, ya kan? Maka kalau kita pun membuat tersirat, harus kita sesuaikan bahasa tersirat itu yang dimengerti oleh komunikan kita, lawan bicara kita. Jadi nggak semua. Nah, kalau jenderal yang ngomong, kita mungkin berbahasa yang tersirat ala jenderal kan gitu. Karena itu seorang komunikator harus menentukan bahasa apa yang mau disampaikan supaya efektif, supaya mengerti audiensnya atau komunikannya gitu. Cuman saya lihat sekarang itu bukan hanya itu, kalau di dunia politik malah yang tersirat tuh apa yang ada di belakang ucapan dan. Jadi misalnya dia bilang, saya peduli dengan rakyat, atau saya menghargai pendapat rakyat. Iya, tapi di belakang itu kalau rakyat itu bersuara sama dengan saya, tidak mengganggu elektabilitas saya gitu. Karena itu nggak mau memotong nih, cuma ya maklum lansia kan, kalau udah lama lupa lagi kan. Jadi seorang pejabat misalnya menyampaikan sesuatu, kan banyak yang tersirat nih. Ada juga eufemisme kan, penghalusan bahasa. Karena itu seorang pejabat yang baik dan benar, dia harus memiliki seorang di sampingnya artikulator yang bisa mengartikan itu dengan bahasa sederhana setelah pejabatnya pergi. Itu artikulator, mengartikan. Juru bicara betul. Apakah juru bicara? Saya lebih mengatakan artikulator, mengartikan apa yang dimaksud dengan ini loh maksudnya tadi. Misalnya seperti Bung bilang tadi, saya simpati kepada rakyat, kan ini tadi ya. Kan harus dimaknai nih simpati. Tapi kalian harus pilih saya. Selama rakyat mendukung saya. Selama rakyat mendukung saya, karena kalau kalian tidak begitu ya kayaknya bagaimana saya simpati kepada kalian? Ya mungkin kadang-kadang pejabat salah arti Bang. Kayak kan banyak kejadiannya, waktu nyalon dia bangun masjid, bangun jalan. Setelah dia kalah, diambil ulang. Nah itu saya tidak ikut mencampur yang seperti itu, karena bagi saya itu orang seperti itu udah kurang waras menurut saya, ya kan? Kurang waras, karena apa yang kita sudah berikanlah dengan tulus. Tapi kalau pejabat kan ada kita baca di media sosial, banyak yang calon gagal itu mengambil lagi yang apa yang disumbangkan, kan itu maksudnya kan? Iya, kalau politik itu memang kata orang paling taat dengan janji itu matahari, Pak. Karena kalau pagi dia terbit timur, sore tenggelam barat. Perputaran bumi kan. Nah, sebagai salah arah juga nanti yang mendengarkan. Kalau janji yang nggak jarang ditepati itu janji politik. Itu dia kan, makanya pendengar ini harus bisa memaknai apa yang tersirat di dalam setiap ucapan dari seorang pejabat. Apakah itu presiden, menteri dan seterusnya sampai kepada yang paling bawah adalah katakanlah di tingkat bupati kan gitu. Ya ini sebenarnya nasihat Abang tuh kayaknya pernah kita bincangkan, ini lanjutan dari
bahwa kita harus hati-hati menjaga lidah. Ya, ya, Artinya lidah itu lebih tajam dari pedang. ya, Dan mulutmu harimaumu, kalau kita salah malah itu menekan kita diri sendiri kan. ya. Maka tadi kata abang, walaupun itu benar, kadang-kadang kita menyampaikan kebenaran juga itu nggak bisa apa adanya kan. Iya, jadi nggak bisa letterlet. Kalau toh mau menyampaikan itu, pakailah bahasa agar dia nanti memaknainya dari yang tersirat di dalamnya gitu loh. Kalau saya bilang misalnya seperti tadi kan, ini udah pukul 12. Kalau saya bilang begini, dasar tuan rumah ini yang pelit banget, kikir. Iya. Apa susahnya sih memberikan sepotong kue begini? Kok Ya kan? nggak tahu orang lapar. Iya. Tapi kalau bilang pukul 12, biarlah dia maknai. Kalau dia pergi ke dapur, Iya. kita tunggu 15 menit walaupun hanya Indomie dengan telur. Yang penting dia paham apa yang kita sampaikan yang tersirat tadi, gitu loh. Iya. Artinya kalau itu akan menyinggung orang, kalau itu akan apa, kita perlu eufemisme misalnya kan, Ya. bukan hanya eufemisme. Cuman kadang-kadang eufemisme juga bang, kalau kita lihat di masyarakat kadang-kadang mengelirukan juga, kayak zaman dulu kita masih muda. Kalau orang matiin, ditembak, dibilang disukabumikan kan. Atau gini, sampai sekarang masih juga saya lihat orang menggunakan ini. Kalau orang ditangkap itu diamankan, Iya. padahal nggak diamankan, ditangkap, digebukin, gimana mau ngamanin. Nah Sama seperti yang berkembang belakangan, kalau pejabat ada yang kurang pas, tidak dia bilang kita nepalkan aja. oh ya sekarang gitu ya, kita nepalkan. Karena Atau disahronikan kan. ya itu akhirnya menyinggung ya, kayak Saroni tadi. Saroni kita prihatin kan dengan Ya dia. prihatin, jangan seperti itu karena ya, tapi lidah ini bisa menjadi penyemangat, bisa sekaligus ini. Maka kalau supaya kita tidak menemukan kalimat-kalimat seperti itu membawa nama kita, ya baiklah atur tutur kata gitu loh. Ya terutama pejabat, karena itu berkaitan dengan kebijakan kan. Iya. Itu bahaya banget, kayak kemarin itu misalnya agar asal ngomong aja, misalnya di Aceh itu setelah bencana udah 90% listrik pulih. Kan orang Aceh sendiri yang ngerasain gimana gitu, nggak sakit hati mereka. Ya. Maka seharusnya kan dijaga, jangan sempat omongan itu ya. Ya pandai-pandai dalam menyampaikan sesuatu, ya artinya ya memang pejabat harus literaturnya harus banyak supaya dia bisa memberikan satu pernyataan yang tidak harus menyakiti, apalagi melukai kan gitu. Kalau hanya sakit melukai juga, ya kan? Coba bayangkan. Iya kayak Saroni itu, kita nggak itulah ini karena salah ucap kan. Iya. Dia bilang orang yang membubarkan DPR itu bodoh kan. Iya. Padahal ya banyak orang kesinggung. Artinya coba mungkin kalau dia agak menjaga ya nggak seperti itu ya. Salah satu misalnya yang sering dulu saya katakan waktu saya masih agen koran ya, kalau saluran sudah mampet, air akan meluap Pak. Itu saya sampaikan kepada pemimpin perusahaan ataupun pemimpin umum perusahaan. Nah itu erat kaitannya, ketika itu loper tidak mendapat perhatian, ke sana disampaikan tidak nyampe, ini hanya iya, lalu saya mengatakan kalau saluran sudah mampet, air akan meluap. Nah jangan sampai seperti itu Pak, kira-kira gitu kan, tersirat di dalamnya. Artinya kalau dia memperhatikan nasib atau pendapat loper, padahal itu di bawah sekali kan, loper itu di bawah sekali, dan tapi perannya sangat baik. Koran tuh nggak akan nyampe ke pelanggan kecuali dia kan gitu. Nah, waktu itu disebut sebagai ujung tombak. Tapi dan orang mengatakan itu dulu dan seterusnya macam-macam. Nah, saya selalu mengatakan bahwa dia adalah perpanjangan tangan dari penerbit. Jadi dia berada pada tombak itu. Ya. Iya, karena memang kalau koran itu kalau nggak loper nggak nyampe. Ya. Beda dengan misalnya Pertamina ya. Ya. Pertamina itu kan yang pengecer itu nggak ada pengecer pun dia taruh aja, orang datang kan. Iya, karena terbatas apanya. Kalau pelanggan nggak mungkin datang, pasti nunggu loper kan. Iya, kecuali hanya satu-satunya surat kabar dan butuh informasi yang sangat urgen. Ya dia datangi seperti dulu kami misalnya harus mencari koran sampai ke lapangan Banteng untuk melihat koran suara kari zaman dulu ya, untuk pengumuman sperma apa dulu istilahnya itu kan. Atau saya dulu dipaksa bos harus nyari koran yang bermasalah gitu. Yeah. Karena kita sebagai orang
kampus saya pengen baca langsung, bukan pengen dengar-dengar gitu. Nah ini kalau sekarang kan orang bisa cari di HP ya. Kalau sekarang nggak, koran tuh mesti nyari fisiknya susah. Sekarang apa nggak buku lagi ya, udah main di film kayak di apa di. Iya. Tapi sekali-sekali boleh ya kita terbit lagi nih. Nah, saya sedang sebetulnya sudah selesai, hanya karena desain grafisnya itu meninggal sehingga hati saya belum pas gitu. Judulnya Among Nasatonga Pesong. Bahasa Batak. Nah, jadi lanjutan dari buku ini nih, apa Ulus Sapu Nama Sapilu. Oh. Sekarang kan banyak orang itu yang mengagungkan to the point ya. Iya. To the point itu boleh, tapi pada waktunya dan saatnya juga nggak tiap tempat dan nggak siap saat kan ya. Iya. Jadi ya pandai-pandai lah gitu kan. Artinya to the point itu memang strike ya, lurus, langsung, ya kan. Tetapi siap nggak yang mendengarkan itu? Karena bagaimanapun manusia punya rasa kan. Iya, kalau kita lihat ya di koran aja Bang, faktanya benar. Misalnya ada satu daerah sama satu daerah lain tuh berantem. Iya. Tapi kan kita nggak bilang itu daerah ini sama daerah ini berantem kan. Iya. Itu akan menimbulkan gejolak kan. Iya. Ya mungkin kita lihat dulu isinya. Mungkin memang orang mabuk sama orang mabuk, kita nggak tahu. Iya. Kekeliruan dari, apalagi dia memegang apa dengan banyak viewer, banyak penggemar, itu bahaya betul gitu. Iya, bahaya. Artinya gini, kalau kita mengacu lagi pada ya ini kebetulan saya punya KUHP dan KUHP yang baru kan. Artinya apapun yang bersifat pertentangan sebetulnya kan menarik untuk diberitakan kan, atau dipiralkan Ya, kan. itu, ya karena itu menurut apa ya, news value itu salah satunya apa konflik kan. Betul, tetapi kalau itu menimbulkan akibatnya ya kan, makanya soal SARA kan masih ada di sini kan, janganlah. Kalau dulu kan ditekankan banget bahwa negara kita majemuk ini, soal SARA itu harus hati-hati gitu. Ya memang suatu saja, saya kira nggak hanya di Indonesia, di belahan bumi itu kan, karena di Amerika pun kan tidak hanya orang bekas Inggris dari sana kan, ada orang Batak, ada orang Indonesia, ada Batak itu Indonesia ya, ada orang apa hampir seluruh, jadi harus hati-hati. Afrika. Ya, dibilang pun tidak ada SARA, ya pasti bagaimana lah kalau misalnya Batak gila katanya kan, kan kita tersinggung sebagai orang Batak. Padahal cuma satu orang. Cuma satu orang kan. Kayak kemarin tuh siapa itu namanya yang orang Depok yang membunuh banyak orang di Inggris, Renat Sinaga. Iya. Terus kalau dibilang orang Batak ini gitu ya. Iya. Ya, faktanya memang dia Batak. Tapi sejelek-jeleknya dia itu pasti kita akan mengatakan blood is thicker than water, karena lebih kental daripada air. Harga itu. Tapi kalau di sini mungkin kita berselisih, kalau itu ada di Inggris kita pasti akan bela dia. Iya, tapi artinya kejahatan satu itu bukan berarti kejahatan Iya, arti itu kan personal, bukan grup, bukan bangsa kan. Karena di setiap suku pun ada yang jelek, ada yang baik kan. Artinya yang jelek itu pun tidak persentasenya kecil lah. Ya, cukup terkenal sih orang Batak. Bahkan saya bertetangga di Depok. Ya oke Bang, kapan-kapan kita lanjutin. Terima kasih Pak Luis. Ya sampai jumpa di podcast Kombes Komunitas Berakal Sehat.